Jemaat boleh mengikuti saluran online yang disediakan di YouTube channel Media SIBBL dan anda boleh kongsikan ini kepada rakan jemaat yang lain agar mereka juga dapat beribadah bersama-sama di dalam ibadah online yang akan datang. Sepanjang ketiadaan ibadah raya, jemaat masih boleh menyalurkan atau memberi wang persembahan dan persepuluhan dengan menggunakan kaedah money transfer atau bank in ke akaun atas nama Gereja Sidang Injil Borneo Bandar Labuan 03 80 1000 220 Hong Leong Bank. Bagi jemaat yang mempunyai sebarang pertanyaan, jemaat boleh menghubungi ke pimpinan gereja untuk tindakan lanjut. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom kepada semua jemaat Tuhan dimanapun anda berada saat ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan lagu pujian ini. Kunaikan syukurku. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Oh, oh, oh.
Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi pada kesempatan pagi ini karena kita masih diperkenankan oleh Tuhan hidup di dalam kekuatan damai sejahtera yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Pada minggu ini sekali lagi kita ada kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan, dan kiranya setiap kita yang belajar dari firman Tuhan akan menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka dan siap menantikan kebenaran firman Tuhan dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar dan belajar dari firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu mendasari akan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk hidup. Hari lepas hari kami dapat menyaksikan betapa Tuhan itu baik bagi kami, yang tidak pernah melepaskan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kami dapat menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan berkat-berkat yang tak henti-hentinya untuk kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sekali lagi kami mau belajar daripada firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang bergema dapat dimengerti seluruh kebenarannya dengan kami mengenakan sikap hati yang sungguh-sungguh ingin belajar dari Tuhan. Hati dan pikiran kami terarah kepadamu, serta telinga kami dibukakan bagi tujuan pendengaran firman Tuhan. Engkau memberkati semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Sekali lagi pada minggu ini, kita akan belajar satu tema firman Tuhan seperti mana tema pada minggu yang lepas, yaitu upah yang menanti-Mu pertama. Dan minggu ini merupakan tema yang sama disampaikan, dan ini merupakan tema yang kedua dari upah yang menanti-Mu. Dan saya mengajak kita untuk membaca dalam teks firman Tuhan, yaitu dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 20 sampai kepada ayat yang ke-23. Demikian kata firman Tuhan, saya membacakannya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dua kebenaran yang diperingatkan dan memperingatkan kepada kita semua dari tema yang diangkat buat kita semua pada pagi hari ini. Kebenaran yang pertama ialah upah dosa ialah maut, dan yang kedua ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Kedua-dua kebenaran yang disebutkan sebentar tadi adalah memiliki hubung kait mengenai dengan konsekuensi.
Setiap perbuatan ada konsekuensinya, baik atau jahat. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan di sana, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam ayat ini kita diperhadapkan dengan dua macam konsekuensi, yaitu apabila seseorang melakukan dosa, maka konsekuensi dosa ialah maut. Sementara seseorang yang hidupnya tinggal dalam Kristus Yesus, konsekuensinya adalah hidup kekal. Oleh sebab itu, orang yang memilih untuk melakukan kejahatan atau kebaikan, kedua-duanya memiliki kepastian yang jelas, yaitu konsekuensi. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengar pada minggu lepas, pada hari Ahad lalu, konsekuensi dari setiap perbuatan itu ada. Dan setiap orang yang melakukan perbuatan harus memilih perbuatan secara berhati-hati supaya jangan diperhadapkan dengan konsekuensi sesuai dengan perbuatan tersebut. Seandainya memilih kebaikan, maka itu merupakan pilihan yang terbaik, tetapi memilih kejahatan dan ditandai dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, maka konsekuensi yang diterimanya itu merupakan konsekuensi yang tidak baik. Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat baik kepada pembacanya tentang konsekuensi yang dialami, yang diterima oleh setiap orang yang melakukan perbuatannya. Yang pertama, dalam ayat yang ke-20 ini dituliskan seperti ini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Yang pertama, menjadi hamba dosa itu sama dengan bebas dari kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang di Roma. Hamba dosa berarti dia sedang mempertuankan atau dia sedang memiliki tuan atas hidupnya, dan kalau demikian maka penguasa atas hidup seseorang yang melakukan dosa ialah dosa. Seseorang yang melakukan dosa, penguasa atas hidupnya ialah dosa. Oleh sebab itu, orang-orang yang hidupnya melakukan dosa dan hidup dalam keberdosaan, tuan atau penguasa hidupnya ialah dosa. Dan kalau demikian, maka seluruh hidupnya itu dikuasai oleh dosa. Dan dosa itulah yang akan membuatkan dia melakukan kejahatan demi kejahatan. Hamba dosa berarti dia memiliki keterikatan. Dan keterikatan dosa menyebabkan seseorang bebas melakukan dosa secara berterusan. Keterikatan dosa di dalam diri seseorang itu menyebabkan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa dan keberdosaan tanpa ada hentinya, sebab kuasa dosa itu sedang bekerja di dalam dirinya. Kuasa dosa itu sedang menguasai dirinya. Kuasa dosa itu sedang bekerja di dalam dirinya. Seseorang itu sedang melakukan apa saja yang mendorong hatinya, yang terbit daripada keinginannya sendiri,
sehingga dia tidak akan berhenti untuk melakukan dosa. Dari waktu ke waktu dosa itu bekerja di dalam dirinya, baik melalui hatinya maupun melalui pikirannya, yang akhirnya perbuatan dosa akan kelihatan dari hidup seseorang yang terikat dengan dosa. Sebab kenapa? Dia berada di luar kebenaran. Dia berada di dalam genggaman kuasa dosa. Dia sedang dipacu oleh kuasa dosa untuk melakukan dosa demi dosa. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apabila seseorang itu terikat oleh dosa, oleh sebab dosa yang mengikat dia, maka tidak mudah untuk seseorang itu melepaskan dirinya. Sebab kuasa dosa itu sedang menguasai dirinya. Kuasa dosa itu sedang menguasai dirinya, menguasai pikiran, menguasai hati, dan termasuklah keinginan untuk melakukan itu begitu kuat. Nah, oleh sebab dosa yang bekerja di dalam hati, dalam pemikiran, seluruh hidup seseorang itu, maka kejahatan itu menguasai hidup seseorang. Dan seseorang yang dikuasai oleh kejahatan tidak pernah memikirkan Allah, jauh dari memikirkan tentang Allah. Sebab yang sedang bekerja, yang sedang menguasai, yang sedang mengikat dirinya adalah kuasa dosa. Itu artinya hamba dosa. Dan tidak heranlah kalau kejahatan-kejahatan yang ada, yang berlaku di mata, yang berlaku di seluruh dunia, entah yang kita dengar, entah yang dilihat secara mata, atau yang kita lihat melalui kaca television, atau di media-media sosial yang dilaporkan, itu semuanya berlaku karena kuasa dosa yang sedang merasuk, yang sedang mengikat, yang sedang bekerja di dalam diri semua orang yang jauh dari kebenaran, yang tidak pernah memikirkan tentang Allah, sebab mereka sedang diperhambakan oleh dosa. Itulah sebabnya Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sebab dunia ini akan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang jauh dari hadapan Tuhan untuk mempengaruhi mereka dengan maksud supaya mereka melakukan hal yang jahat sebagai inti dari keberdosaan, sebagai inti dari dosa yang sedang merasuk, yang bekerja di dalam dunia ini melalui orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, buah yang dipetik kesudahan semuanya ialah kematian. Dalam ayat yang ke-21. Perbuatan dosa disamakan dengan menanam dan mendapat hasil. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam suratnya ini. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Rasul Paulus menggunakan metafora dunia pertanian dengan mengambil contoh atau gambaran tentang dosa itu adalah sama seperti buah. Buah yang dipetik. Melakukan dosa digambarkan sebagai memetik buah untuk menikmati dari perbuatan dosa. Saudara, dosa itu digambarkan sebagai buah. Seseorang yang berdosa itu disebabkan perbuatan dosa, bukan disebabkan dosa. Dosa itu hanya sekadar satu dosa, tetapi dia tidak akan menjadi suatu perbuatan berdosa. Seseorang tidak akan berdosa selama seseorang itu tidak pernah berbuat dosa.
selama seseorang itu tidak memetik buah, maka dia tidak akan menikmati buah tersebut. Sama halnya dengan dosa. Apabila seseorang itu melakukan dosa, maka dia menjadi seorang yang berdosa. Sebelumnya dia tidak seorang yang berdosa, tetapi setelah dia melakukan dosa, maka dia telah berdosa. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dari perbuatan seorang, maka telah menjalar seluruh manusia. Itu disebabkan dari perbuatan seseorang. Dan buahnya ialah semua orang telah berdosa. Semua orang telah mengalami akibat daripada perbuatan berdosa. Ini yang Rasul Paulus katakan dalam ayat yang ke-21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Itu mengingatkan kepada kita mengenai dengan perbuatan manusia yang pertama di Taman Eden. Yaitu Allah memperingatkan supaya jangan kamu makan buah pohon tersebut. Sebab kalau tidak pasti kamu akan mati. Akibat dari pelanggaran tersebut, maka manusia itu telah berdosa dan dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Akibatnya ialah sampai saat ini orang berbuat dosa. Karena manusia yang pertama itulah yang telah memetik buah dari pohon larangan tersebut. Rasul Paulus dengan begitu jelas memberikan gambaran mengenai dengan asal-usul dosa. Seandainya manusia itu tidak melanggar akan perintah Allah, dosa hanya tinggal tetap dosa. Sebab manusia itu tidak melakukan kejahatan. Setelah manusia melanggar perintah Allah, maka dosa itu sudah berada dalam diri manusia. Dan dosa itu telah menjadi satu kejahatan yang telah menjalar, yang telah menjangkiti semua orang. Kejahatan demi kejahatan tidak dapat dibendung lagi. Karena seolah-olah dosa itu merupakan virus yang tidak dapat dihindari oleh semua orang. Kesenangan menikmati perbuatan dosa yang dianggap baik dan menyenangkan padahal konsekuensinya adalah memalukan, bahkan berakibat pada kematian. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melakukan dosa itu pada awalnya merupakan satu hal yang begitu baik. Kenapa manusia yang pertama itu telah memetik buah dari pohon larangan itu? Itu disebabkan dari penglihatannya, dari pengamatannya, dari pencermatannya. Itu sungguh menarik. Sehingga manusia itu bertindak oleh sebab ketertarikan dari apa yang dilihatnya. Tanpa memikirkan tentang konsekuensi yang bakal diterimanya. Sehingga dia mengambil buah tersebut. Dan apa yang terjadi? Setelah dia mengambil buah tersebut, maka Alkitab mengatakan mereka mendapati diri mereka dalam keadaan yang telanjang. Ketelanjangan manusia di awalnya itu tidak mereka hiraukan sebab tidak ada hal-hal yang jahat yang ada dalam diri mereka. Tapi setelah mereka mengambil buah pohon larangan tersebut, dan setelah mereka memakannya, ternyata mereka dapati bahwa mereka dalam keadaan yang telanjang tapi dengan pemikiran yang sudah berubah. Karena ada kejahatan yang sudah masuk dalam pemikiran mereka. Dan mereka merasa malu. Itu merupakan konsekuensi akibat daripada perbuatan manusia yang tidak mengikuti, tidak mematuhi perintah Allah. Mereka merasa malu.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, begitulah kebenarannya, hakikatnya, bahwa setiap perbuatan itu dilakukan disebabkan ada ketertarikan melalui pengamatan pikiran yang menurut pikiran manusia itu wajar dan tidak ada konsekuensi yang mempermalukan. Padahal mereka tahu, faham bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak hanya tidak baik tapi merupakan jahat. Tapi pada waktu mereka melakukan dan ternyata bahwa mereka melakukannya secara bersalah, apalagi itu melibatkan tentang undang-undang, maka mereka mulai merasa malu disebabkan perbuatan mereka. Prinsip Alkitab menggunakan prinsip yang sama digunakan oleh dunia perundangan, di mana orang akan merasa malu apabila ternyata mereka dapati bersalah. Kenapa orang-orang yang jatuh di dalam dosa, mereka merasa malu apabila mereka ternyata bahwa mereka merasa orang memandang mereka, orang akan memperkatakan mereka. Sedangkan orang tidak memperkatakan mereka, sedangkan orang tidak mau mempermalukan mereka. Itu disebabkan konsekuensi yang bekerja di dalam diri melalui hati dan pemikiran mereka. Akibat daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka sendiri. Sebab itu kita perlu berhati-hati pada waktu kita menganggap bahwa menikmati perbuatan yang baik itu sekalipun difahami ia adalah satu kejahatan dan sekaligus adalah dosa. Yang pada awalnya merupakan hal yang baik, tapi kemudiannya itu akan memalukan. Ada orang yang telah melakukan kejahatan. Sebagai contoh, orang yang merompak atau melakukan rompakan, apabila dia merasa bahwa dia dalam keadaan bahaya, dia ditangkap oleh pihak berkuasa, tapi dia tidak ingin ditangkap, maka dengan sendirinya dia akan membunuh dirinya, sebab dia tidak mau dirinya dipermalukan. Dalam hal ini ada dua perkara yang berlaku secara serentak, yaitu dia merasa malu dan dia merasakan bahwa wajar untuk mati saja daripada dipermalukan oleh orang. Maka dia lantas mengambil tindakan untuk membunuh dirinya supaya dia tidak dipermalukan oleh orang lain. Bahkan dengan case-case yang lain pun, semuanya itu bersumber daripada konsekuensi keberdosaan. Konsekuensi dari perbuatan adalah setimpal, sejajar dengan perbuatan. Perbuatan yang baik pasti akan menerima hal yang baik. Tapi perbuatan yang jahat pasti akan menerima akibatnya, dan akibatnya adalah yang jahat. Tidak akan mendatangkan kebaikan pada dirinya. Yang ketiga, merdeka dari dosa. Jadi hamba Allah. Apa artinya untuk kita, saudara? Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini ialah merdeka dari dosa itu berarti ada satu perubahan hidup di mana dari seorang hamba menjadi merdeka. Dia telah dilepaskan dari perhambaan. Dia pada waktu sebelum ini adalah seorang hamba dosa. Tapi setelah dia dimerdekakan dari dosa, maka kini dia menjadi hamba Allah. Ini berarti kalau terjadi
suatu kelepasan dari hidup berdosa bukan atas perbuatannya sendiri, bukan atas kekuatannya sendiri, melainkan Allah lah yang melepaskan dari perbudakan dosa. Sebab manusia tidak mampu untuk melepaskan dirinya sendiri dari perbudakan dosa. Bayangkan saudara, seseorang yang digarit, yang diikat, yang dirantai, tidak mampu untuk melepaskan dirinya tanpa ada orang yang menolong untuk melepaskan. Demikianlah setiap orang yang berdosa tidak mampu untuk melepaskan dirinya daripada sebagai hamba dosa kalau bukan Allah yang melakukannya. Setelah beralih posisi kehidupan dari seorang hamba dosa kepada hamba Allah, maka yang menjadi penguasa atas hidupnya ialah Allah itu sendiri. Bukan lagi dia dikuasai oleh dosa, tapi dia dikuasai oleh Allah yang telah bertindak untuk melepaskan dirinya daripada seseorang yang terikat dengan dosa. Menjadi hamba Allah itu berarti hidupnya terikat dengan ketentuan Allah. Dan kalau dia terikat dengan ketentuan Allah, maka apa yang dia lakukan ialah dia melakukan kehendak Allah dan kebenaran secara berterusan. Bukan lagi apa yang dikehendaki ditentukan oleh dosa, tapi ditentukan oleh Allah. Dan semua yang dilakukan dari ketentuan Allah, yakni dari kehendak Allah, semuanya itu berbicara tentang hal-hal yang benar, mendatangkan keuntungan, bahkan yang sangat indah ialah mendatangkan hidup yang kekal. Selama dia terikat dengan ketentuan Allah, kebenaran itulah yang mewarnai hidupnya dan menguasai hidupnya. Dan kebenaran itulah yang memacu hidupnya dari waktu ke waktu. Di mana saja dia berada, kebenaran itu memacu dia. Apa saja yang dilakukan, semua yang dilakukan adalah kebenaran. Tidak ada yang mempengaruhinya selain kebenaran yang mempengaruhinya di dalam kuat kuasa Roh Kudus dan di dalam kehendak Allah Bapa. Menjadi hamba Allah berarti melakukan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang menguasai hidupnya. Apabila kebenaran itu yang menguasai hidupnya, maka dia tidak akan memberikan ruang yang sedikit pun dalam hidupnya untuk dibukakan kepada hal-hal yang tidak benar. Di dalam hidup manusia ada ruang-ruang tertentu di mana ada begitu banyak ruang yang dapat dimasuki oleh hal-hal yang benar, tapi apabila tidak dikuasai oleh kebenaran, maka hal-hal yang jahat itulah yang akan menguasai, memacu untuk bertindak terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, sebagai seorang hamba Allah, hidupnya harus dikuduskan oleh Tuhan berdasarkan kebenaran yang dilakukannya. Hidup sebagai seorang hamba Allah itu dikuduskan oleh kebenaran. Apa artinya? Kebenaran itulah yang menjadi panduan utama. Kebenaran itulah yang menjadi ukuran terhadap seseorang itu. Apakah dia hidup dalam kekudusan atau tidak. Selama dia melakukan hal-hal yang benar, maka dia akan terhindar daripada hal-hal yang jahat. Dan kebenaran itulah yang akan membuatkan hidupnya terjaga dari melakukan hal-hal yang najis. Kebenaran itulah yang memagari hidupnya untuk tetap hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Sebagai seorang hamba yang melakukan kebenaran, ada upah yang sedang menantinya
sesuai dengan konsekuensi perbuatan seorang pelaku. Melakukan kebenaran pasti ada konsekuensi kebenaran. Sebab itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Setiap orang yang melakukan kebenaran, dia pasti akan menuai kebenaran. Di dalam ayat yang ke-23 ini memberikan suatu pemahaman yang begitu indah buat kita. Sekali lagi saya mau bacakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap orang yang melakukan dosa, upahnya ialah maut. Tetapi kita bersyukur sebab Tuhan tidak terlalu cepat untuk menghukum, Dia memberikan kesempatan untuk menikmati suatu yang baik daripadanya atau dari Tuhan, yakni Dia berikan kesempatan untuk bertobat supaya dia beralih daripada posisi dihukum kepada diselamatkan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-23 ini dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Tetapi itu bermaksud memberikan kesempatan, peluang. Allah tidak terlalu cepat untuk menghukum. Seperti mana akibat daripada perbuatan manusia yang pertama, sekalipun Tuhan telah menetapkan pada waktu engkau makan buah dari pohon pengetahuan ini, pastilah engkau mati. Ayat yang paralel yang disampaikan, dituliskan oleh Paulus. Dia katakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Betapa baiknya Tuhan. Sebab itu bagi setiap kita yang suka hidup berdosa, yang suka melakukan dosa, raihlah kesempatan ini selama Tuhan memberikan anugerahnya kepada setiap orang. Tangannya terbuka menanti untuk setiap orang, supaya setiap orang akan mengalami kebaikan Tuhan, menyaksikan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Mau mengakhiri akan firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi kita diperingatkan, segala sesuatu yang dilakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Jangan ada satu perkara pun yang kita lakukan untuk diri kita. Memang kita melakukan untuk diri kita, tetapi berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk hidup kita, kalau dasari dengan kebenaran Tuhan, maka itu akan memagari kita daripada melakukan hal-hal yang jahat. Tapi selama itu adalah kepentingan diri sendiri yang dibaluti, yang disaluti dengan keinginan nafsu manusia yang serakah, maka itu akan membuatkan kita sedang membuka diri kita terhadap konsekuensi perbuatan yang jahat. Pastikan semua perbuatan adalah bermanfaat untuk hidup di dalam kekekalan. Apa saja yang kita buat, pastikan supaya hari ini adalah menuju kepada kekekalan. Pilihlah Tuhan dalam semua yang kita perbuat demi hidup kekekalan. Kalau kita melakukan apa saja pada hari ini, entah kita di dalam pekerjaan, entah kita dalam pelayanan, entah di dalam keluarga, semua yang kita lakukan ini sebenarnya berhubungan dengan hidup kekekalan. Tidak ada satupun perkara yang di luar daripada kaitannya mengenai dengan hidup kekekalan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, oleh karena itu adalah perintah Tuhan di dalam keluarga kita. Selama kita memenuhi hukum Alkitab, maka itu sebenarnya sedang menuju kepada kekekalan, sedang menggenapi akan ketetapan Tuhan mengenai dengan hidup kekekalan. Allah memberikan anugerahnya kepada semua orang, tetapi konsekuensi perbuatan berdosa ditetapkan hukumannya. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat,
Allah tetap mengampuni dosa kita pada waktu kita bertobat. Tetapi itu bukan berarti tidak ada konsekuensi yang kita terima. Tetap ada konsekuensinya. Pengampunan adalah satu hal yang jelas, pasti Tuhan berikan, lakukan untuk semua orang. Tetapi setiap perbuatan, selagi kita hidup, maka konsekuensi itu tetap ada. Sebab itu kita perlu berhati-hati, penuh dengan pertimbangan sebelum melakukan hal-hal yang jahat. Melakukan dosa konsekuensinya adalah maut di dalam kekekalan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan menuai hidup kekekalan. Sudah jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Persyaratannya di mana? Persyaratannya ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kenapa firman Tuhan mengatakan Kristus Yesus, Tuhan kita? Sebab Alkitab berkata, hanya di dalam Tuhan saja, di dalam Yesus Kristus saja, ada jaminan yang diberikan kepada orang. Tidak ada jaminan yang diberikan selain hanya di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kita bersyukur kalau kita memiliki hidup yang kekal, sebab semuanya adalah anugerah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi. Mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang kami perbuat, kami diperhadapkan dengan konsekuensi, tergantung dengan jenis perbuatan yang kami lakukan. Memperingatkan kepada kami secara tajam, supaya kami berhati-hati dalam melakukan apapun. Dan kalau kami memilih untuk melakukan sesuatu, kami melakukan hal-hal yang baik, yang dipandu dengan kebenaran, bukan dipacu oleh keinginan manusia yang lebih bersifat hawa nafsu. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu memperingatkan kepada kami setiap waktu, supaya hidup kami ditandai dengan kebenaran dari Tuhan. Engkau berkati semua yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan memberkati.